billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa, amma ba'du. Ikhwafillah, pendengar setia Mujahidin FM, radio dakwah Anda, serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan tentunya kita ingin sekali berharap pahala yang berlipat-lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mencari amalan-amalan sebanyak-banyaknya ketika pada saat bulan Ramadan. Nah, tentunya amalan-amalan apa saja yang bakalan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah kita akan berdiskusi bersama narasumber kita hari ini, yaitu Ustaz Ahmad Ridwan Bahrin, dan beliau akan menyampaikan kepada kita tentang amalan-amalan atau amalan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, ikhwafillah, bagi ikhwafillah yang ingin beramal jariah, kita membuka kesempatan bagi ikhwafillah dengan minimal 10.000. Ikhwafillah sudah bisa berwakaf perangkat siar Radio Mujahidin dengan ikhwafillah datang ke Menara Masjid Raya Mujahidin lantai 2 pada hari Senin hingga Jumat di pukul 9 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah Ustadz, kira-kira amalan-amalan apa saja nih di bulan Ramadan yang sekiranya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Jadi kalau Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat itu, beliau mengatakan, atakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian itu bulan yang penuh berkah. Nah, di antara keberkahan bulan Ramadan itu, amalan-amalan itu dilipat gandakan. Jadi kalau di hari biasa, amalan itu satu kali kita berbuat maka dibalas 10 ya. Nah, tapi di bulan Ramadan itu tidak hanya 10 sampai 70 ya. Yang sunnah itu akan seganjar dengan yang wajib. Nah, yang kedua, pada saat datang bulan Ramadan ini, keberkahannya itu kemudahan-kemudahan dalam beramal. Makanya pada saat datang bulan Ramadan itu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, karena memang khusus bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah mudahkan bagi kita untuk berbuat baik. Jadi ada berapa nanti amal-amalan yang akan kita bahas di sini itu yang bisa kita lakukan dan sangat mudah di bulan Ramadan. Dan pertama, amalan yang memang diwajibkan di bulan Ramadan itu adalah as-siyam. Jadi di antara perbedaan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya itu, kata Nabi, faradallahu alaikum as-siyam, diwajibkan bagi kalian itu adalah puasa. Kalau bulan-bulan yang lainnya, puasa itu paling Senin Kamis atau puasa Daud ya, sekali puasa sekali tidak, atau puasa nazar, dan bentuknya pun tidak wajib ya. Tapi bulan Ramadan ini puasa itu sangat diwajibkan. Bahkan di antara cara mendapatkan keberkahan bulan Ramadan itu kita harus berpuasa. Karena memang di antara ciri bulan Ramadan itu adalah di siang harinya kita berpuasa. Makanya amalan yang harus kita lakukan, bahkan jangan sampai kita tinggalkan apapun kondisi kita gitu ya, di bulan Ramadan. Silakan mau beraktivitas apa aja, tapi pada saat bulan Ramadan ini
usahakan sekuat mungkin kalau tidak ada halangan, apalagi khususnya laki-laki gitu ya. Kalau dia memang mampu, udah puasa aja gitu. Kecuali kalau memang sakit atau kalau memang dia safar, itu kan ada rukhsahnya gitu. Tapi kalau tidak ada halangan, maka dia wajib berpuasa. Karena memang keberkahan berpuasa di bulan Ramadan itu sangat berbeda dengan kita berpuasa di bulan lain. Kita boleh mengganti di bulan lain. Misal kita di bulan ini kita sakit atau safar, kita boleh menggantinya karena kita ngambil yang rukhsahnya kan. Cuman kalau kita lihat itu kondisi pada saat ini gitu. Jadi kalau orang Pontianak bilangnya hawanya itu beda gitu kan ya. Benar. Musimnya itu memang beda gitu. Kalau bulan Ramadan kan memang musim-musim puasa. Jadi hawa puasanya itu ketahuan gitu. Bahkan ada mungkin saudara kita yang nggak berpuasa, begitu kita lihat di bulan Ramadan itu kayak puasa gitu kan. Padahal dia nggak puasa gitu. Nah, artinya amalan yang pertama yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa di siangnya. Yang keduanya, selain berpuasa itu sholat 5 waktu itu. Alhamdulillah setiap datang bulan Ramadan, kondisi umat kita ini di awal Ramadan penuh masjid atau musola gitu. Nah, semoga ini menjadi suatu kebiasaan yang baik di penghujung Ramadannya. Misalnya nanti kita akan tambah lagi beberapa amalan yang mudah yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Syukran Ustaz atas pembahasannya di segmen kali ini, dan tentunya bagi Khofillah yang masih penasaran bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan, insya Allah kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya, tetap di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia Mujahidin FM serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan nih Ustaz pembahasan kita di segmen pertama terkait dengan amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira amalan-amalan apa nih Ustaz? Tadi pertama kita bahas amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah puasa ya. Nah, yang kedua sholat wajib di antara 5 waktu itu, karena memang pada saat kita sholat itu keutamaannya didapat gandakan pahalanya gitu. Jangankan yang 5 waktunya ya, yang isya, maghrib, subuh, zuhur, asar itu, yang sholat sunnahnya aja, yang 12 pengikut sholat wajib itu dilipat gandakan menjadi seperti pahala yang wajib gitu. Nah, di malamnya itu sholat tarawih, apakah dia itu 11 atau 20 ke atas, intinya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang di malamnya itu dia bangun untuk mendirikan salat, maka Allah berikan pahala berupa ampunan, ya, ampunan dosa. Ya. Artinya salat ini harus kita lakukan. Nah, di antara keberkahan di bulan Ramadan ini adalah mudahnya kita untuk salat. Di antaranya masjid-masjid itu siap dengan perangkatnya, gitu ya. Bahkan musola, bahkan yang tadinya tempat itu kosong begitu tanggal Ramadan, jadi bisa digunakan untuk tempat ibadah, ya, tempat sholat. Ya. Jadi sholat tetap kita lakukan kapan dan dimanapun kita berada di bulan Ramadan ini. Nah tadi musimnya itu hawanya kata orang ya itu sangat berbeda. Gitu. Nah yang ketiga yang bisa dan harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena memang di antara ciri khas bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi kalau kita buka ayat Ramadan di surah Al-Baqarah itu di antaranya itu adalah menjelaskan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan ini di antara keistimewaannya adalah diturunkan Al-Quran di dalamnya. Nah, para ulama kita pada saat membaca ayat itu mereka tidak menafsiri dengan bahwa ini hanya bentuk berita aja gitu ya. Kalau kita mungkin bahasa kita tuh, oh berarti bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran di dalamnya. Tapi kalau ulama kita pada saat membaca ayat itu mereka menganggap bahwa diperintahkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan gitu. Karena memang Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan, dan di antara kemuliaan bulan Ramadan itu adalah Al-Quran yang mulia itu diturunkan di dalamnya. Gitu. Nah, makanya pada saat kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu berarti kita mengikuti perintah dari Allah bahwa kalau ingin merasakan bagaimana kenikmatan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kalau kita baca biografi para sahabat dan ulama kita itu, begitu datang bulan Ramadan, mereka membaca Al-Quran itu tidak lagi 1 kali khatam, 2 kali khatam, bahkan mereka fokus setiap hari itu khatam. Gitu. Sejarah ulama kita menceritakan kepada kita, ada seorang ulama kita menjadi panutan kita, ya. Kan kita sangat mentokohkan sekali Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kecerdasan beliau mengarang kitab-kitab itu sangat banyak ya, kitab-kitab beliau. Namun begitu datang bulan Ramadan, beliau menutup majelis-majelis beliau. Beliau hanya fokus ke tilawah Quran. Makanya diceritakan pada saat datang bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan sampai 60 kali khatam. Berarti kan kalau 60 kali berarti sehari bisa 2 kali khatam gitu. Nah, itu tidak akan bisa dilakukan kalau kedekatan dengan Al-Quran itu masih jauh gitu ya. Karena kan kita hitung ya, satu juz itu kan ya kurang lebih 30 menit. Nah, tapi kalau dia sudah dekat dengan Al-Quran, itu bisa 20 menit atau bisa 50 menit. Nah, kita punya waktu 24 jam gitu kan. Nah, belum lagi pikir kapan tidurnya gitu kan ya. Tapi kalau dia udah menikmati Al-Quran, apalagi dia udah menikmati Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan gitu ya, itu ngantuknya hilang gitu. Karena kalau bahasa khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan lau taharat qulubukum masyabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian itu bersih, ya,
bersih dari kemunafikan, dari kesombongan, dari riya, dari sum'ah, ya, dari penyakit hati. Gitu. Kalian tidak akan pernah merasa kenyang pada saat membaca Al-Quran. Artinya ya kayak orang lapar gitu ya. Oh, terus nggak berhenti-henti gitu ya. Nah, jadi kami mengajak untuk teman-teman semua, mumpung masih bulan Ramadan ini, dan kita akan merasakan hawa keistimewaan bulan Ramadan itu baca Quran. Nah, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin dengan membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah ya Khafil Rahimakumullah, pembahasan kita di segmen kali ini tentang amalan-amalan yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana ya Khafilah, tetap di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Nah Ustadz, tadi kan kita telah membahas terkait amalan-amalan di bulan Ramadan seperti puasa, sholat, tilawah. Nah kira-kira Ustadz, ada lagi enggak nih amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan Ramadan? Insya Allah banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Karena di antara memang keberkahan di bulan Ramadan ini taisirul a'mal, dimudahkan untuk beramal gitu. Artinya siapapun dia begitu datang bulan Ramadan itu senang untuk melakukan kebaikan gitu. Nah tadi puasa, sholat, tilawah. Nah ada amalan yang mudah dan juga harus lakukan bulan Ramadan meskipun kecil ya, adalah sedekah gitu. Sedekah atau berimpak atau berwakaf gitu. Karena para sahabat menceritakan tentang perilaku Rasulullah di bulan Ramadan. Jadi sahabat mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ajwadun nas, orang yang dermawan. Dan paling dermawan beliau itu kalau datang bulan Ramadan. Jadi beliau memang dah kesehariannya adalah orang-orang dermawan, orang yang senang berbagi, senang berimpak, senang bersedekah ya. Tapi begitu datang bulan Ramadan, itu beliau lebih senang lagi, lebih senang untuk berbagi, sedekah, berimpak dengan sesamanya gitu. Nah, untuk bersedekah ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin bagi teman-teman yang punya keahlian untuk menyampaikan kebaikan, itu silakanlah dia ngomong perkataan yang baik, gitu kan. Artinya dia punya kelebihan itu. Nah bagi yang punya keahlian lain, itu mungkin bisa berbagi untuk pelatihan. Nah bagi yang punya kelebihan dari segi harta, nah itu silakan dia salurkan impaknya. Karena memang tadi dilipat gandakan sampai 70 lipat gitu. Apalagi di teman-teman punya tempat khusus kan untuk penyalurannya, itu silakan nanti hubungi tempat-tempat yang memang bisa kita amanahi untuk penyaluran impak sedekah kita. Atau kalau wakaf
apalagi sekarang banyak jenis wakaf sekarang ya. Alhamdulillah ada yang memang wakaf serah total, ada yang wakaf hak pakai gitu kan. Ada yang wakaf yang lain, itu silakan. Jangan pernah khawatir untuk bersedekah. Dan jangan pernah juga berharap sedekah untuk mendapatkan banyak di dunia gitu. Jadi kalau bahasa Quran itu wala tamnun tastakthir. Jangan engkau itu begitu engkau ngasih, kalau ada ngasih 10.000, berarti nanti dapat 70.000 nih. Nah, itu kan duniawi itu. Tolong biasakan begitu ngasih 10.000, ya udah jangan pikirkan lagi ada dapat 70.000 gitu. Artinya pada saat kita berimpak ini mau 10.000, 100.000, nah ini ya Allah terima ini amal ibadah aneh dan jadikan sebagai amal kebaikan aneh kelak di akhirat gitu. Masalah di dunia itu urusan Allah yang akan mengaturnya gitu. Artinya jangan oh ini kalau ngasih 100 berarti dapat 7 juta gitu ya. Kalau ngasih 1 juta berarti begini ya. Nah itu hitung dunia gitu. Artinya jangan tunggu situ gitu. Tapi udah cari tempat yang dipercaya. Nah ini kasihkan sedekah ini, terima. Bahkan di antara etika bersedekah itu adalah jangan pernah mengharapkan ucapan syukron gitu ya. Begitu kita kasih pergi muncul hatinya, ini orang nggak ucapkan terima kasih kepada aneh itu. Nah, artinya udah jangan pikirkan itu gitu. Udah tugas kita yang berimpak ini adalah sedekah aneh. Atau ini antum punya program impak gitu ya. Nah, ini mujahidin punya program impak atau sedekah. Ini Ahnanda tolong ini sampaikan ke mujahidin, aneh bersedekah di mujahidin ya. Udah pergi aja gitu. Masalah nanti Ahnanda itu mengucapkan terima kasih atau enggak, itu bukan urusan aneh gitu. Artinya keikhlasan tadi itu begitu dia memberikan dan dia gak mengharapkan ucapan terima kasih, karena dia yakin semua yang sudah dia keluarkan kepada jalan Allah dia pasti akan menerima balasannya gitu. Nah, dan motivasi Rasulullah adalah di bulan Ramadan itu 70 kali lipat gitu ya. Artinya semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita berimpak atau sedekah di bulan Ramadan, nah itu akan dikasih 70 kali lipat, bahkan lebih dari itu gitu. Nah, tadi cari tempat yang memang kita percayai dan jangan pernah menghitung-hitung duniawinya atau jangan pernah mengharap terima kasihnya gitu. Dan juga dalam berimpak ini, dalam sedekah ini jangan ada sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Jadi kalau bahasa Quran itu wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan maksud batalkan sini bukan batal sedekahnya enggak, tapi batal pahalanya gitu. Jadi Anda udah ngasihkan 100.000, nah itu sah sedekahnya, tapi pahalanya akan hilang kalau Anda ikuti dengan sesuatu yang menyakiti orang yang yang diberikan gitu. Artinya silakan berikan, habis itu udah serahkan aja mau dia ngucapin terima kasih atau dia enggak, silakan gitu. Nah, ini teman-teman semua mujahidin punya program, nih Anda kasihkan ke mujahidin. Insyaallah itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kira-kira ini Ustaz, langsung ya nih Ustaz ya. Closing statement kepada pemirsa yang sedang mendengar atau yang sedang menonton ya Ustaz. Bagaimana cara kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut dan bisa istiqomah nih selama bulan Ramadan? Tipsnya. Pertama tadi kita merasa bahagia dulu ya di datang bulan Ramadan ini, bahwa ini bulan yang istimewa, yang khusus. Nah, yang kedua kita pelajari apa-apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Tapi biasanya kita ini kan manusia musiman gitu ya. Makanya kalau Anda ngelihat itu musiman itu ada sesuatu yang positif juga. Artinya jangan malu untuk mengikuti musim, nggak apa gitu. Artinya
begitu datang bulan Ramadan sampai 1 bulan ini, nah ini untuk memotivasi diri kita berbuat baik. Oh, ini lagi bulan Ramadan nih. Ya. Nah berarti aneh harus puasa, aneh harus sholat, aneh harus tilawah, aneh harus sedekah. Ya. Nah, jadi itu mengingatkan kita, gitu ya. Karena memang manusia ini selalu lupa. Tapi kalau ngelihat musim, misal lagi ada jualan nama jualan kita ini, oh ini berarti masih ada nuansa Ramadan nih. Oh ya, anda lupa untuk sedekah gitu. Udah sedekah gitu. Artinya sifat musiman ini cukup bagus untuk mengingatkan kita suatu hal yang baik gitu ya. Artinya lakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustaz atas ilmunya. Dan bagi ikhwafillah, Masya Allah ya, pembahasan kita bersama Ustaz Ahmad Ridwan Bahrin di kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga kita semakin semangat dan semakin giat ya untuk beribadah di bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimakumullah, bagi ikhwafillah nih yang ingin beramal jariah, Radio Mujahidin membuka kesempatan bagi ikhwafillah untuk berwakaf perangkat siar Radio Mujahidin. Dengan minimal 10.000, ikhwafillah bisa langsung datang ke Menara Masjid Raya Mujahidin lantai 2 di hari Senin hingga Jumat di pukul 9 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Akhinanda pamit undur diri selaku host Mutiara Hati Spesial Ramadan bersama Ustadz Ahmad Ridwan Bahrin di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.